Ya, baiklah rekan-rekan semua, itu tadi tentang bagaimana cara menyusun rencana belanja atau RKS menggunakan aplikasi APK Bos TS11B. Nah, sekarang eh, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun SPJ Bos. Masih menggunakan APK Bos TS11B. Nah, caranya yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa dalam folder PLK itu sendiri nantinya akan ada dua file. Yang pertama adalah PLK itu sendiri, yang kedua adalah BOS 2014 SDN bla 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 data. Nah, di sini kita tidak akan membuka APK, tapi kita akan membuka BOS 2014 SDN Nanggung 1. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Oke, file sudah terbuka. Selanjutnya, eh, tadi kita sudah mengisi rencana belanja di sheet rencana terima dan rencana keluar ya. Nah, sekarang untuk penyusunan SPJ kita masuk ke realisasi terima dan realisasi keluar. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke inti kegiatannya, harus saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di sini ada istilah realisasi terima dan realisasi keluar. Realisasi terima itu adalah atau lebih dekat dengan istilah debit. Kalau realisasi keluar sama aja dengan kredit. Nah, di sini akan lebih mudah jika kita nanti sudah mempraktekannya ya. Seperti ini sederhananya. Dalam setiap laporan keuangan itu selalu ada istilah mekanisme, mekanisme akuntansi. Nah, umumnya yang sudah kita pelajari pada aplikasi akses itu tidak jauh berbeda dengan apa yang akan kita gunakan di aplikasi APK ini. Nah, hanya saja memang ada beberapa perubahan. Seperti contoh misalnya, kita akan langsung saja mempraktekannya. Yang pertama kali muncul ketika membuat uh, laporan keuangan pada setiap triwulan, yang pertama itu pasti yang namanya saldo, saldo awal maupun saldo sisa TW lalu, atau misalnya juga sisa tahun lalu, misalnya itu yang namanya saldo. Nah, di sini yang namanya saldo itu apakah ada di debit atau di kredit? Nah, jika kita lihat dalam mekanisme laporan keuangan, jelas saldo itu adalah adanya di debit. Karena adanya di debit, maka kita masukkan di realisasi terima. Untuk tanggal misalnya 01/02/2014. Nah, saldo itu ada dua. Ada saldo bank, ada saldo kas. Nah, kita bisa masukkan dua-duanya. Jika memang ada saldo pada kas, kita masukkan. Jika tidak pun tidak apa-apa. Kita masukkan dulu saldo banknya berapa. Uraian saldo awal pada bank. Ya, sumber dananya kita isi ya. Bos pusat di sini. Kemudian karena tidak ada pajak, jumlahnya berapa? Misalnya 150.000. Oke. Nah, itu saldo. Ingat ini adalah alur. Ingat ini adalah alur dan ini harus paham dulu sebelum kita masuk ke langkah-langkah berikutnya. Setelah saldo kita masukkan, langkah yang kedua atau alur yang kedua adalah tentang penerimaan. Nah, pertanyaan yang sama halnya seperti yang tadi adalah penerimaan itu masuk ke debit atau kredit sih? Gitu kan? Nah, sekarang kita bermain logika. Uang dari pemerintah masuk ke rekening sekolah. Nah, kita tidak berbicara pengirimannya, tapi kita berbicara endingnya, akhirnya uang tersebut masuk ke sekolah. Nah, berarti apakah di debit atau kredit?
Nah, seharusnya teman-teman akan memasukkannya di debit. Karena masuknya di debit, maka teman-teman harus memasukkannya di realisasi terima. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan ke banknya itu tanggal 2/02/14. Kemudian buku kasnya pada bank. Kemudian di sini penerimaan dana bos TW 1 misalnya. Sumber dananya kembali lagi bos pusat. Jumlahnya misalnya 28 juta. Oke. Nah, setelah penerimaan dana bos dilakukan, selanjutnya adalah sekolah pasti akan menarik uang tersebut dari bank. Nah, ingat, kalau dalam bahasa akses ada tarik tunai, sama di sini juga ada tarik tunai. Tarik tunai itu ada dua, tarik tunai dari bank, ada bank perkas. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah tarik tunai dari bank ya, tarik tunai dari bank. Nah, apa sih sebutan tarik tunai dari bank? Tarik tunai dari bank itu sendiri adalah ketika sekolah mengambil dana bos ke bank. Ya. Kemudian diambil uangnya oleh sekolah. Nah, ingat kita tidak berbicara awal tapi kita berbicara akhir. Di mana posisi uangnya? Posisi uangnya jelas ada di sekolah. Ya. Nah, tarik tunai dari bank ini sehingga debit atau kredit. Nah, karena uangnya keluar, maka posisinya seharusnya ada di kredit. Karena posisinya di kredit, maka kita tidak akan memasukkannya di realisasi terima, tetapi di realisasi keluar. Pengambilannya tanggal 5/2/14. Transaksi itu terjadi masih di bank. Uraiannya adalah tarik tunai dari bank dengan sumber dana yang kurang lebih sama. Kemudian komponennya tidak usah diisi, SPK-nya pun tidak usah diisi, jumlahnya langsung misalnya diambil 10 juta. Oke. Nah, setelah uang tersebut diambil oleh sekolah, oleh bendahara, otomatis bendahara akan memasukkannya kembali ke kas sekolah. Nah, ketika proses tersebut terjadi, maka harus muncul pertanyaan lagi, ke debit atau ke kredit posisinya dalam mekanisme laporan keuangan. Karena uangnya masuk ke kas sekolah, maka harusnya masuknya di debit. Nah, di sini karena masuknya di debit, kita tidak boleh memasukkannya di realisasi keluar, tetapi ke realisasi terima. Masih pada tanggal yang sama. Nah, di sini karena uangnya sudah lepas dari bank, maka kita masukkan di sini di kas. Tarik tunai bank per kas dengan sumber dana yang sama. Kemudian diambilnya misalnya tadi 10 juta ya. Nah, seperti itu. Kawan-kawan, ini adalah pemahaman dasar. Setelah ini yakin teman-teman tidak akan kesulitan. Karena apa? Karena dari sini teman-teman bisa membelanjakan uang tersebut. Yang mana yang 10 juta ini. Setiap pembelanjaan itu tidak akan masuk ke debit, tetapi masuknya ke kredit. Nah, karena masuknya ke kredit, teman-teman tidak akan memasukkan pembelanjaan di sini, tetapi di realisasi keluar. Ingat sekali lagi, ini adalah debit, ini adalah kredit. Ini adalah alur dasar laporan keuangan. Dan ini agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita gunakan di akses. Oleh karena itu, mohon dipahami. Jika ada kesulitan, mohon diskusikan dengan saya tentunya.